Desa Ngagel merupakan daerah yang terletak di Pati bagian utara. Dahulu, Desa Ngagel terkenal dengan perkembangan ilmu agama serta menjadi daya tarik para santri di daerah Pati Utara. Di balik perkembangannya, terkandung semangat perjuangan dari seorang Kiai Haji Abdurrahman. Kiai Haji Abdurrahman lahir dari pasangan Kiai Haji Yahya dan Hajah Aisyah. Beliau merupakan putra pertama dari 4 bersaudara, yaitu Abdurrahman, Abdus Syakur, Khadijah, dan Fadilah. Menurut sumber yang terpercaya, ayah Mbah Abdurrahman, yaitu Mbah Kiai Haji Yahya, berasal dari daerah Banten, ujung barat Pulau Jawa. Beliau merupakan sosok yang semangat berjuang melawan penjajah pada abad 19 Masehi. Hingga akhirnya Mbah Yahya hijrah ke arah timur mencari tempat yang aman untuk berjuang menyebarkan ajaran agama Islam. Dan sampailah di suatu daerah yang bernama Ngagel. Dan beliau menetap di daerah tersebut bersama istri tercinta, Nyai Aisyah, dan putra-putrinya termasuk Abdurrahman kecil. Kiai Haji Yahya wafat di Tanah Suci ketika menjalankan ibadah haji. Tidak hanya beliau, salah satu menantu yang ikut haji juga wafat di Tanah Suci dan keduanya dimakamkan di sana. Saat itu, ada pemuda dari Melayu, yaitu Singapura, yang datang ke Banten ingin memperdalam ilmu agama kepada Kiai Haji Yahya. Sesampainya di Banten, dia mendapat kabar bahwa Mbah Yahya sudah hijrah ke daerah di Pati, yakni Desa Ngagel. Kemudian pemuda tersebut menyusul dan akhirnya juga menetap di daerah tersebut hingga akhir hayat demi bisa mendalami ilmu agama dan menyebarkannya. Pemuda itu tak lain adalah Mbah Datuk. Kiai Haji Abdurrahman sejak kecil tumbuh dan berkembang di Desa Ngagel bersama kedua orang tuanya. Sejak usia belia, beliau mendapatkan pendidikan agama langsung dari orang tuanya, khususnya sang ayah yang memang disiplin dalam mendidik anak-anaknya. Simbah Kiai Haji Yahya sadar sang anaklah yang akan melanjutkan perjuangan sucinya. Karakter disiplin itu beliau bawa hingga ketika sudah belajar di tempat lain. Sebagaimana santri pada masa itu, Abdurrahman remaja juga haus akan ilmu agama, mengaji kepada guru satu ke guru yang lain. Menurut salah satu menantu beliau, yakni Nyai Atiyah, beliau pernah mondok di daerah Purwodadi, bahkan untuk bekal mengaji, rela menjual 2 ekor kerbau untuk membeli mushaf Al-Quran. Maklum, pada saat itu harga kitab dan buku masih sangat mahal. Beliau sangat tekun dalam mempelajari kitab suci tersebut. Maka tak heran jika anak cucu beliau menjadi kiblat dalam ilmu membaca Al-Quran hingga saat ini. Setelah dirasa usia Kiai Haji Abdurrahman sudah dianggap dewasa, dia meminang dara ayu bernama Marfu'ah untuk dijadikan pendamping hidup. Dari pernikahan muda-mudi ini, lahirlah 7 anak, 4 putra dan 3 putri, yaitu Mas Rifah, Masijah, Masyuri, Masyhud, Mas'ud, Masdullah, dan Masruhah. Dari ke-7 putra-putri Mbah Abdurrahman, kecuali Mbah Masruhah, melahirkan keturunan hingga saat ini yang sering disebut keluarga Bani Abdurrahman. Merekalah yang melanjutkan perjuangan kakeknya, terutama di Desa Ngagel dan sekitarnya. Dengan selalu berusaha memegang teguh ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana warisan para leluhur. Banyak di antara mereka yang mendirikan pondok pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan yang berbasis ilmu agama di berbagai daerah. Tidak hanya di Desa Ngagel tempat sang kakek tinggal, namun juga di daerah-daerah lain.
Ngagel adalah salah satu desa di Kecamatan Dukuh Seti, Kabupaten Pati. Desa ini seringkali disebut dengan desa santri, khususnya di Pati Utara. Hal ini tak lepas dari perjuangan agama yang dimulai saat Kiai Haji Yahya menetap di desa tersebut. Perjuangan mulia tersebut dilanjutkan sang putra, yakni Kiai Haji Abdurrahman, dibantu santri kesayangan sang ayah, yakni Mbah Datuk. Dimulai dengan mendirikan masjid tahun 1903 Masehi. Masjid besar yang diberi nama Baitur Rahman merupakan salah satu masjid tertua di Tayu ke utara. Masjid tersebut menjadi pusat kegiatan Islam sebagai benteng utama menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di tempat mulia itu, dengan penuh kesabaran, Kiai Haji Abdurrahman membimbing masyarakat yang pada saat itu masih sangat minim pemahaman agamanya. Dalam perkembangannya, tidak hanya masjid yang berdiri megah di tengah-tengah desa Ngagel, tapi lahir pondok pesantren tertua di Dukuh Seti dan sekitarnya. Untuk menampung pemuda-pemudi dari berbagai daerah untuk mendalami ilmu agama, mulai Al-Quran sampai kitab kuning warisan para ulama salaf. Semakin bertambahnya santri yang belajar di Ngagel, para kiai mendirikan madrasah agar para santri bisa belajar dengan sistem klasikal, tidak hanya dengan bandongan. Pada awal berdirinya, madrasah tertua di Pati Utara tersebut dinamakan Madrasah NU, karena memang para pendiri berafiliasi pada ormas keagamaan bentukan para ulama tersebut. Tetapi, seiring perjalanan waktu, madrasah tersebut diganti menjadi nama Madrasah Manahijul Huda. Sebagai kawah candra di muka para santri yang haus akan ilmu pengetahuan. Semua itu cikal bakalnya tak lepas dari perjuangan simbah Kiai Haji Abdurrahman yang dari awal ditanam oleh sang ayah Kiai Haji Yahya di desa Ngagel dan sekitarnya. Kiai Haji Abdurrahman selain alim juga terkenal pribadi yang zuhud, tidak sibuk memikirkan sesuatu yang bersifat duniawi. Hal itu terbukti beliau tidak banyak mewariskan harta benda, baik berupa tanah atau yang lain kepada anak cucunya, hanya sebatas untuk kebutuhan hidup dan perjuangan. Peninggalan besar beliau hanyalah yang berhubungan dengan ilmu dan ibadah sebagai modal untuk hidup bahagia dunia akhirat. Pribadi itu yang mestinya diwarisi oleh para zuriyah, baik binasab atau bisabab, yaitu atau para santri Ngagel, sehingga tidak hanya mengejar materi dan melupakan yang hakiki. Simbah Yai Abdurrahman wafat sekitar tahun 1922 Masehi, jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut sebagian narasumber, beliau menghadap kepada Yang Maha Abadi di usia yang belum terlalu sepuh, antara 50 atau 60 tahun. Jenazahnya dimakamkan di belakang Masjid Baitur Rahman Ngagel bersama ibundanya Nyai Aisyah, Mbah Datuk dan sebagian putra-putri beliau. Sementara sang istri Nyai Haja Marfu'ah wafat di Tanah Suci dan dimakamkan di sana. Jasad beliau boleh sudah terkubur di dalam tanah lebih dari 1 abad, tapi jasa dan atsar perjuangan beliau tetap bisa kita rasakan sampai hari ini dan insya Allah hingga Yaumul Qiyamah.